Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Taufik Kurniawan, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan dengan berpokok 10 40 30 39. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Caharda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Dalam pasal 35 ayat 3, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan tinggi yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan pendidikan kewarganegaraan mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan. Perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Setiap warga negara Indonesia dituntut untuk dapat hidup berguna, bermakna bagi bangsa dan negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Nilai dasar yang harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijalankan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kerakyatan setiap lulusan perguruan tinggi. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan yang berhimpun dalam kesulitan Indonesia yang menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar arah perkembangan. Unsur identitas nasional terdiri dari pola perilaku, lambang, alat perlengkapan, tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi, dan bidang tertentu. Pancasila dipergunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai, dan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjemuk karena terdiri atas sebagai suku bangsa, adat istiadat, bangsa, daerah, serta agama yang berbeda-beda. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara umum, pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistemik yang menyangkut bidang politik, termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, keagamaan. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia yang berkat kemampuannya mengadakan distensi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antaranya ideologi dengan masyarakat negara. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa yang memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Istilah nasional di sini dapat diartikan kumpulan masyarakat yang telah
menetap dalam suatu negara. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara adalah suatu lembaga, institution, atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Syarat terbentuknya negara adalah penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara dan juga memiliki kewajiban-kewajiban terhadap negara. Bab 5. Memahami negara hukum, HAM, dan demokrasi. Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945 adalah negara hukum yang harus memiliki kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya yang ditopang oleh 3 pilar: pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas dari arti formal maupun materi. Menurut UU nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Demokrasi Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam UUD 1945. Secara filosofis, demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sebagai tujuan kekuasaan negara. Rakyat merupakan penjelma sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Secara umum, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dan mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Wawasan Nusantara berperan membimbing bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan Indonesia. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Ketahanan nasional memiliki 3 konsepsi, yakni konsepsi tahun 1968, tahun 1969, dan tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan daya tahan yang dikenal sebagai istilah Hippolyxom Pancagatra. Sedangkan pada konsepsi tahun 1972, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang diperluas dan disempurnakan berdasar asas Astragatra. Pada tahun-tahun selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam garis-garis besar
haluan negara GBHN, yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Integrasi nasional adalah upaya menyangkutkan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya, dengan jalan menyatukan unsur-unsur semula terpisah-terpisah. Integrasi nasional memiliki 3 strategi, yaitu strategi asimilasi, strategi alkulturasi, dan strategi pluralis. Demikian dari resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.